Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Suci Rizky Nurul Aini SPD MSI dan Bu Gita Nur Fajriani MPD. Di sini saya Nurul Ismi Hidayati NPM 5117010 izin memaparkan ujian kemajuan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Jumlah Karbohidrat, Protein, Lipid, Bakteri, dan Derajat Keasaman pada asip dengan metode pencairan yang direndam air keran. Latar belakang saya yaitu menyusui adalah proses pemberian ASI pada bayi oleh ibu dan merupakan kondisi yang alamiah yang dialami oleh wanita setelah melahirkan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan secara khusus mengamanatkan setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif sampai 6 bulan setelah dilahirkan, kecuali bila ada indikasi medis lain. Kemudian, ASI perah atau ASIP adalah ASI yang diperah kemudian disimpan untuk diberikan kepada bayi. Ini merupakan cara efektif yang dilakukan oleh ibu menyusui yang memiliki kesibukan di luar rumah. Dan ASI perah ini disimpan di dalam freezer atau refrigerator dengan suhu minus 20 derajat sampai minus 15 derajat Celcius dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian komponen utama dalam ASI yaitu air, lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, ASI juga mengandung zat anorganik berupa mineral dan zat organik yaitu vitamin, asam antioksidan, pigmen, dan komponen penyedap rasa. Kualitas ASI perah yang disimpan di lemari es atau freezer juga perlu dilihat kualitasnya secara fisik dan mikrobiologi. Kerusakan susu yang tidak layak dikonsumsi ditunjukkan dengan meningkatnya mikroorganisme, serta secara fisik menimbulkan aroma asam akibat fermentasi laktosa, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pH, bentuk susu yang berlendir, bau busuk, dan bentuk gas atau pigmen. Kemudian ASI itu penting dan baik jika penanganannya pun baik. Akan tetapi, jika penanganannya kurang tepat, seperti tidak memperhatikan kebersihan, dan sang ibu juga kurang banyak membaca dan belajar, itu akan menjadi bumerang, sehingga bisa mengubah yang tadinya baik, malah menjadi berbahaya. Kemudian, Identifikasi masalah saya yaitu ASI beku yang disimpan lama dan dicairkan kembali menggunakan teknik yang salah dikhawatirkan akan berubah kandungan gizinya dan dapat membahayakan bayi, maka perlu dilakukan penelitian mengenai analisa kandungan gizi seperti karbohidrat, protein, lipid, jumlah bakteri, dan pH ASIP dengan menggunakan metode pencairan yang direndam air keran. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah karbohidrat, protein, lipid, jumlah bakteri, dan derajat keasaman pada ASIP dengan menggunakan metode yang direndam dengan air keran. Tujuan penelitian saya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan ASIP terhadap jumlah karbohidrat, protein, lipid, jumlah bakteri,
derajat keasaman dengan menggunakan metode pencairan yang direndam air keran. Kemudian tujuan khususnya yaitu ada yang pertama mengetahui kandungan gizi karbohidrat, protein, dan lipid pada asip dengan lama penyimpanan dan dari 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 14 hari, 8 hari, 5 hari, dan 2 hari. Kemudian untuk mengetahui jumlah bakteri dan derajat keasaman pada asip dengan lama penyimpanan dari 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 14 hari, 8 hari, 5 hari, dan 2 hari. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil uji pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah karbohidrat, protein, lipid, jumlah bakteri, derajat keasaman pada asip dengan menggunakan metode pencairan yang direndam air keran. Manfaat penelitian saya yaitu ada manfaat teoristisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan referensi dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait pengaruh lama penyimpanan asip dengan metode pencairan yang direndam air keran terhadap jumlah laktosa, protein, lipid, pH, dan bakteri untuk menjaga kualitas gizi asip. Kemudian manfaat praktisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, menjadi bahan pertimbangan bagi para ibu yang bekerja dalam memperhatikan lama penyimpanan asip karena dapat mempengaruhi kualitas gizi asip. Dan yang kedua, menjadi bahan pertimbangan para ibu yang bekerja diharapkan bisa menjaga kebersihan pada saat proses pemerah dan penyimpanan asip agar tidak menimbulkan kandungan bakteri dan berubahnya derajat keasaman pada asip. Metodologi penelitian. Perancangan penelitian yang saya gunakan yaitu eksperimen. Kemudian kerangka konsep saya yaitu variasi lama penyimpanan terhadap jumlah karbohidrat, protein, lipid, jumlah bakteri, dan pH pada asip yang diteliti menggunakan metode pencairan yang direndam air keran. Kemudian variabel penelitiannya dibagi menjadi 2, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas di sini yaitu pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah karbohidrat, protein, lipid, jumlah bakteri, dan pH pada asip. Kemudian variabel terikatnya menggunakan metode pencairan yang direndam air keran. Definisi operasional yang pertama, konsentrasi karbohidrat dan protein. Definisi operasionalnya, konsentrasi karbohidrat dan protein pada asip yang sudah disimpan pada waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan metode pencairan yang direndam air keran. Kemudian cara ukurnya diukur menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 490 nanometer untuk karbohidrat dan 750 nanometer untuk protein. Alat ukurnya yaitu spektrofotometer. Hasil ukurnya yaitu gram per desiliter, skalanya rasio. Yang kedua, kadar lemak. Definisi operasionalnya, kadar lemak pada asip dicairkan menggunakan metode pencairan yang direndam air keran dan diteliti dengan menggunakan botol babkuk. Cara kerjanya membaca skala yang sudah ditentukan di botol babkuk. Alat ukurnya botol babkuk. Kemudian hasil ukurnya ada persen. Kemudian skalanya ada rasio. Kemudian yang ketiga, jumlah mikroorganisme sampel ASI yang dicairkan dengan metode pencairan yang direndam dengan air keran dan ditanam dengan
media PCA, kemudian dihitung koloninya. Cara ukurnya menghitung jumlah mikroorganisme, alat ukurnya mikroskop, kemudian hasil ukurnya MNP per desiliter, kemudian skalanya nominal. Kemudian yang keempat, kadar derajat keasaman. Definisi operasionalnya yaitu derajat keasaman asap yang dicairkan dengan metode pencairan yang direndam air keran dan diukur pH universal. Kemudian yang diukurnya mengukur nilai pH, alat ukurnya yaitu pH universal dan skalanya interval. Populasi penelitian di sini, asip ibu menyusui di wilayah Kecamatan Parongpong, Bandung Barat yang dicairkan dengan metode pencairan yang direndam air keran. Kemudian sampel penelitiannya yaitu asip yang sudah beku, yang sudah dibekukan dari satu ibu yang menyusui di wilayah Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Kemudian teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik simple random sampling. Kemudian besar sampelnya sebanyak 1 sampel yang waktu lama penyimpanannya dari 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 14 hari, 8 hari, 5 hari, dan 2 hari. Kemudian kriteria sampelnya, kondisi fisik ibu dan bayi harus dalam keadaan sehat, dan ibu tidak boleh banyak pikiran karena itu sangat berpengaruh pada ASI yang didapatkan hanya sedikit. Kemudian prosedur kerja untuk karbohidrat asam sulfat. Yang pertama, buat larutan glukosa standar dengan konsentrasi masing-masing 0, 100, 200, 300, 400, dan 500 ppm. Kemudian masukkan 0,5 sampel ke dalam tabung, kemudian rendam dalam air, lalu tambahkan 0,5 ml fenol 5% dan tambahkan 2,5 ml H2SO4 pekat dengan hati-hati melalui dinding tabung. Kemudian biarkan selama 10 menit, lalu vortex, biarkan kembali selama 20 menit. Kemudian yang terakhir, ukur absorbannya dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 490 nanometer. Kemudian prosedur kerja protein metode Lowry. Yang pertama, buat larutan standar dengan konsentrasi masing-masing 0, 100, 200, 300, dan 400 dan 500 ppm. Kemudian buat reaksi A, B, dan C. Kemudian masukkan sampel sebanyak 0,2 ml dengan pengenceran 5-200 mikrogram per mililiter. Kemudian tambahkan 1 ml reaksi C dan homogenkan, lalu simpan di suhu ruang selama 10 menit. Kemudian tambahkan 0,1 ml reaksi D dan homogenkan, lalu diamkan pada suhu ruang selama 30 menit. Setelah itu yang terakhir, ukur absorbannya pada spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 750 nanometer. Kemudian prosedur kerja lemak baku. Yang pertama, encerkan sampel dengan Aquades dengan perbandingan 1:9. Kemudian tambahkan 10 ml air hangat dan campur merata dengan menggunakan
di sini ada kesalahan tulisan, seharusnya batang pengaduk. Dan yang ketiga, tambahkan 12 ml asam sulfat 92%, digoyangkan dengan perlahan sampai seluruhnya tercerna sempurna. Kemudian pindahkan isi gelas kimia secara kuantitatif ke dalam botol babku dengan cara menuangkannya, lalu residunya yang ada dalam gelas kimia dengan air panas 80 derajat Celcius sebanyak 2 kali, masing-masing 10 ml. Kemudian tambahkan air panas ke dalam botol secara berhati-hati sampai permukaan cairan berada 10 ml di bawah batas skala teratas. Kemudian yang terakhir, simpan botol babku ke dalam water bath dengan suhu 70 derajat selama 3 menit. Kemudian ukur panjang kelompok lemak dalam botol sesuai dengan skala. Kemudian prosedur kerja mikroorganisme dengan metode pour plate. Yang pertama, sampel diencerkan menjadi 10-1, 10-2, 10-3, dan 10-4. Pengenceran dilakukan dengan cara mempersiapkan 4 tabung reaksi yang berisi 9 ml NaCl. Kemudian 1 ml sampel dimasukkan ke tabung pertama, maka didapatkan pengenceran susu atau ASI 10-1. Kemudian selanjutnya 1 ml ASI dari tabung pengenceran 10-1 dimasukkan ke dalam tabung kedua, maka didapatkan pengenceran 10-2. Lakukan pengenceran selanjutnya seperti yang dilakukan di awal sampai ke pengenceran 10-4. Kemudian sampel dengan pengenceran 10-1, 10-2, 10-3, dan 10-4 selanjutnya masing-masing diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Kemudian tambahkan 15 ml PCA cair ke dalam cawan Petri dan rekatkan pinggiran cawan Petri dengan plastik wrap. Kemudian yang terakhir, homogenkan. Tunggu agar sampai membeku dan masukkan ke dalam plastik. Kemudian inkubasi di inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian yang terakhir, prosedur kerja pH dengan menggunakan metode pH universal. Yang pertama, tuang sampel ke tempat kecil. Kemudian ambil kertas indikator pH universal dari tempatnya. Usahakan tidak menyentuh bagian zat berwarna pada kertas indikator. Ya, kemudian celupkan kertas indikator pada universal ke dalam sampel. Dan yang terakhir, lalu angkat dan bandingkan zat warna yang ada di kertas dengan skala yang sudah ada di wadah kertas pH tersebut. Kemudian pengolahan data. Di sini pengolahan datanya menggunakan spektrofotometer UV vis yang kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel, dan datanya akan dimasukkan ke dalam tabel seperti yang ada di gambar. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Terapan dan Toksikologi Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Kemudian waktu penelitiannya
dilakukan pada bulan November 2020 sampai Januari 2021. Ini untuk dapusnya. Pertanyaan yang pertama, kenapa mengambil judul tersebut? Karena pada saat ini banyak para wanita atau para ibu yang bekerja di luar rumah, salah satunya ibu yang sedang menyusui, dan mau tidak mau mereka akan memperah ASI-nya dan membekukan ASI-nya. Dan saya ingin tahu kandungan gizi di dalam ASI yang dibekukan dan kemudian dicairkan itu, apakah si kandungan gizinya akan tetap sama atau akan berkurang. Yang kemudian yang kedua, jelaskan permasalahan yang terkait judul dan solusi yang Anda tawarkan dalam penelitian. Permasalahan yang terkait judul yaitu karena banyaknya para ibu yang menyusui bekerja di rumah, dan mau tidak mau kan akhirnya mereka memperah ASI-nya untuk dibekukan. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu saya ingin melakukan penelitian mengenai analisa kandungan gizi agar bisa tahu apakah si kandungan gizi ini seperti karbohidrat, protein, lipid, jumlah bakteri, dan pH ASI apakah bertambah atau menurun. Kemudian yang ketiga, jika menggunakan rancangan penelitian deskripsi, kenapa memilih deskripsi, dan jika bukan deskripsi, kenapa memilih metode deskripsi? Di sini saya memilih metode rancangan non-deskriptif, yaitu eksperimen. Kenapa saya mengambil metode eksperimen? Karena penelitian ini karena saya ingin mengetahui pengaruh dari sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen saya. Yang kelima, dari mana Anda mendapatkan prosedur atau cara kerja penelitian? Kenapa memilih prosedur tersebut dari sekian banyak buku dan jurnal? Saya mendapatkan prosedur ini dari buku dan jurnal yang saya cari di internet. Kenapa saya memilih prosedur ini? Karena setelah saya baca-baca di jurnal, jarang yang menggunakan metode ini. Metode yang saya gunakan ini masih sangat jarang digunakan oleh peneliti lain. Maka dari itu saya memilih metode ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.